bejana kosongmu, ku siapkan hanya bagimu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Seperti Kau Yesus mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus. Hidupku bejana kosongmu, ku siapkan hanya bagimu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Seperti Kau Yesus mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus. Jadi bejana bagimu Yesus. Seperti Kau Yesus mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus, menjadi bejana bagimu Yesus. Berita Jemaat.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu 13 Juni 2021 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 8 WIB. 2. Ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita dan kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah 1 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Bontok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batua FM 1031 MHz. 2. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook, Majelis Jemaat GKE Maranatha Bontok, dan WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi sekretariat BPH Maranatha Bontok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan dipersilahkan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, hari raya gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat Persicetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan dipersilahkan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu hari raya gerejawi bisa ditulis nama, dari keluarga, dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penatua diakon bendahara lingkungan masing-masing. Berita tambahan disesuaikan. 1. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud, agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. 2. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja selanjutnya dapat dilihat di berita jemaat Persicetak. 3. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 2 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Elia Putrianti, MTH, Liturgus Damai SPD. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 13 Juni 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk
Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian lagi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2. Bila kurenung dosaku. Setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa.
Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu dengan perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 308 ayat 1 dan 2. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Tuhan
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah dari tempat kami masing-masing. Kami memohon Tuhan memberkati kami sekalian, secara khusus dalam rangka pemberitaan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Nama Kristus semakin dipuji dan dimuliakan, dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dengan perikop harta rohani dalam bejana tanah. Yang saya bacakan bagi kita semua demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sejauh sana pembacaan Alkitab, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, salam. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya membaca nas ini, yakni 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, saya baca beberapa referensi berupa buku pengantar tafsir ke dalam kitab 2 Korintus. Dan saya menemukan bahwa 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 ini sangat erat kaitannya dengan Mazmur pasal 116 ayat yang ke-10. Jadi saya buka kitab Perjanjian Lama Mazmur 116 ayat yang ke-10, dia bicara tentang apa? Sehingga ada kaitannya dengan bacaan kita pada hari ini. Dan saya menemukan, saya baca semua dalam pasal 116, Mazmur 116 ini, saya menemukan ada 3 bagian pokok yang dibicarakan dalam Mazmur pasal 116 ini. Yang pertama, si pemazmur dalam Mazmur 116 ini berbicara mengenai pengakuan dirinya atas ketidakberdayaannya sebagai manusia. Sehingga ia menyebut bahwa tali-tali maut itu sedang melilit dia. Ia berada di dalam ketidakberdayaan, di dalam kelemahan dan ketidaksanggupannya sebagai manusia. Tapi dalam bacaan ini juga Bapak Ibu sekalian, sekalipun nadanya mungkin agak sedikit pesimis dari si pemazmur, tapi kemudian ia menyatakan rasa optimisnya. Karena Tuhan menolong, memelihara dan meluputkan dia, ia katakan di dalam bacaan Mazmur 116, dari tali-tali maut sehingga ia menjadi selamat. Dan secara khusus pada ayat yang ke-10 ada statement dari si pemazmur ini dengan mengatakan bahwa dia percaya
Sekalipun ia berkata tadi ia pesimis, aku ini sangat tertindas, tapi kemudian ia percaya karena Tuhan berpihak, menolong, memelihara, dan meluputkan dia dari tali-tali maut yang sedang melilit dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, karakter tulisan dalam Mazmur 116 ini nampaknya mirip dengan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13 secara khusus sampai ayat yang ke-15. Karakter tersebut adalah bahwa Paulus mengakui begitu lemah dan tidak berdayanya dia, sehingga dirinya ini diibaratkan seperti bejana tanah liat. Jadi bejana tanah liat itu Bapak Ibu sekalian, kalau tersenggol sedikit kemudian jatuh itu hancur berkeping-keping. Paulus mengakui bahwa ia adalah orang yang tidak berdaya, ia lemah. Ia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan seperti bejana tanah liat yang kesenggol sedikit jatuh dan hancur berkeping-keping. Nampaknya seperti pengakuan dalam Mazmur 116 tadi, ia begitu tidak berdaya. Tapi kemudian dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ini Bapak Ibu sekalian, sekalipun Paulus adalah seperti bejana tanah liat yang tidak berdaya dan lemah itu, tapi kemudian ia katakan secara khusus, saya bacakan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, saya bacakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Paulus mengatakan bahwa dalam kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan yang membuat ia dapat bertahan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang meluputkan ia dari tali-tali maut yang sedang melilit, sehingga ia sanggup dan mampu menghadapi kehidupannya, menjalankan pelayanannya dengan baik meski ada banyak tantangan dan rintangan. Sehingga ia katakan secara khusus dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dalam bacaan kita pada hari ini, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, ya aku lemah, ya aku seperti bejana tanah liat yang tidak berdaya dan mudah hancur berkeping-keping. Ya, aku sedang berada dalam himpitan seperti halnya tali maut yang sedang melilit. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, aku sanggup, aku mampu. Dikatakan di dalam nas ini, aku percaya, makanya aku berkata-kata. Aku percaya, oleh sebab itu aku menyatakan imanku dalam Yesus Kristus. Dan puncaknya pada ayat yang ke-14 dalam bacaan kita pada hari ini, Paulus juga sangat yakin dalam kepercayaannya bahwa Kristus dalam kebangkitannya, tidak hanya Kristus saja yang bangkit, tapi seluruh orang percaya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, bersama dengan nas ini kita mendapat pesan penting bagi kita pada hari ini. Pesan yang pertama bagi kita pada hari ini adalah bahwa keadaan manusia sekarang ini, saya dan saudara, bisa jadi digambarkan seperti halnya si pemazmur yang sedang berada dalam ketidakberdayaannya. Tali-tali maut sedang melilit dia. Bisa jadi sama keadaannya seperti halnya Paulus yang sungguh-sungguh mengakui ketidakberdayaannya, seperti halnya bejana tanah liat yang jatuh sedikit, tersenggol sedikit akan hancur berkeping-keping. Keadaan kita manusia bisa jadi seperti yang dikatakan pemazmur, seperti yang dikatakan Paulus di dalam nas ini. Entah itu masalah ekonomi kah, masalah rumah tangga kah iya, masalah anak-anak kah iya, masalah pekerjaan, relasi dengan sesama, apa saja bisa jadi menjadi gambaran bagaimana keadaan manusia sekarang ini. Atau mungkin keadaan kita di tengah pandemi ini seperti tali-tali maut yang sedang melilit.
seperti Paulus yang merasakan dirinya seperti halnya bejana tanah liat yang begitu lemah. Ya, inilah keadaan kita manusia sekarang ini. Tapi satu hal yang ingin juga dikatakan di dalam nas ini bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Mari juga lihat nas ini. Bukan hanya ungkapan pesimisnya si pemazmur dan Paulus di dalam nas ini. Mari lihat bagaimana Tuhan memberi pertolongan kepada mereka. Sehingga ketika tali-tali maut itu sedang melilit mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menolong dan memelihara. Tuhan meluputkan dari tali-tali maut dan jerat maut itu sehingga menjadi selamat. Sehingga ia mengatakan, aku berkata, aku percaya. Juga seperti halnya Paulus di dalam nas ini. Ia seperti bejana tanah liat yang lemah dan tidak berdaya. Tapi dikatakan di dalam nas ini, ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak binasa. Itulah hebatnya Tuhan kita, dan kita percaya bahwa hal demikian juga boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir dari nas ini Bapak Ibu sekalian adalah bahwa penyelamatan Tuhan itu adalah paket komplit. Jadi dalam bahasa sehari-hari kita ini akan diselamatkan dunia dan akhirat. Tidak hanya ketika kita ditindas kita tidak terjepit. Ketika kita habis akal kita tidak putus asa. Ketika kita dianiaya kita tidak binasa. Ketika kita ditinggalkan kita tidak dihempaskan. Tapi dikatakan pada ayat yang ke-14 dalam bacaan kita pada hari ini, bahwa kebangkitan Kristus tidak hanya kebangkitan dia sendiri yang bangkit, tapi juga kebangkitan bagi seluruh orang yang percaya kepadanya. Yesus bangkit menang atas kuasa maut dan kegelapan. Dan orang yang percaya kepada Kristus juga akan menang atas kuasa maut dan kegelapan dan bangkit dari kematian. Orang-orang percaya akan dimenangkan. Selamat di dalam dunia, selamat di akhirat. Jadi penyelamatan Kristus adalah paket komplit. Selamat dunia dan akhirat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Engkau tidak hanya satu kali menyelamatkan kami, tapi berulang-ulang kali Engkau setia menyelamatkan kami. Sehingga ketika kami dianiaya, kami tidak tertindas. Ketika kami merasa sendirian, kami tidak dihempas. Itulah kuasa Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami lemah, tali-tali maut sedang melilit kami. Tubuh kami ini seperti halnya bejana tanah liat yang lemah dan tidak berdaya. Tapi Tuhan melimpahkan kuasanya, sehingga kami memiliki kekuatan yang berlipat kali ganda. Kami menang atas semua itu. Oleh sebab itu kami ingin katakan, kami percaya. Oleh sebab itu kami berkata-kata, kami mengakui iman dan pengharapan kami kepadamu. Dan kami sangat percaya bahwa kami tidak hanya diselamatkan ketika kami di dalam dunia ini, tetapi kami juga memperoleh kehidupan yang kekal dalam kebangkitan-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam setiap keberadaan kehidupan kami, keluarga-keluarga Kristen, pasangan suami istri, anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, orang tua kami yang sudah lanjut usia, rencana kehidupan kami, cita-cita, masa depan dan harapan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa perjuangan kami tidak akan sia-sia. Hidup kami tidak akan sia-sia jika Tuhan yang memberkatinya. Oleh sebab itu dalam jerih juang kami mohon Tuhan terus memberkati kami. Usaha dan pekerjaan kami diberkati ya Tuhan. Dijauhkan dari kegagalan. Nyatakanlah keberhasilan dan kesuksesan. Agar dari sana kami semakin mengucap syukur kepadamu. Kalaupun hari ini kami gagal. Kalaupun hari ini kami belum mencapai cita-cita dan harapan kami. Beri kami energi positif dan semangat agar kami terus berjuang dan berjuang dalam kehidupan ini untuk menggapai impian-impian kami. Begitu juga ya Tuhan kami serahkan sedang jemaat-Mu yang sedang berduka cita, yang sedang mengalami masalah yang berat, yang sedang menghadapi problema yang begitu sulit untuk dihadapi. Kami mohon Tuhan campur tangan menguatkan kami, karena kami percaya kekuatan utama kami adalah Tuhan. Sehingga sekalipun kami ini adalah bejana tanah liat yang penuh dengan kerapuhan,
tapi Tuhan yang terus akan menguatkan. Sedang jemaat-Mu yang sedang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon Tuhan juga terus campur tangan untuk memberkati setiap upaya pengobatan yang terus kami lakukan. Jauhkan kami dari putus asa dan hilangnya pengharapan atas setiap keadaan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Diberkati jemaat-Mu yang sedang berulang tahun dalam minggu dan bulan ini, ulang tahun kelahiran atau pernikahan, sehingga dengan bertambahnya usia, bertambah pula berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami, bertambah pula iman dan pengharapan kami, kesetiaan kami kepadamu, ya Tuhan. Diberkati juga bagian dari gereja Kalimantan Evangelis, siapapun yang mengabdikan dirinya bagi gereja Kalimantan Evangelis, kami mohon Tuhan memberkatinya, sehingga apa yang kami lakukan di dalam gereja ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat bersama, dan kami percaya bahwa hidup kami pun semakin ditambahkan berkat oleh Tuhan di dalam hidup kami. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan negara Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan, secara khusus yang ada di Kabupaten Barito Selatan ini, dan lebih khususnya yang ada di kota Buntok ini ya Tuhan. Kiranya hikmat yang datang daripada Tuhan memberkati setiap pemimpin kami, dan setiap pihak yang punya andil untuk mendatangkan damai dan sejahtera melalui setiap kebijakan, kami mohon Tuhan terus memberkati mereka semua. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami selanjutnya dalam kemurahan-Mu. Kami sangat yakin bahwa hidup kami tidak akan sia-sia, hidup kami pasti akan diberkati, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi kidung jemaat nomor 462 ayat 1 sampai kantong persembahan selesai diedarkan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan,
pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.